Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galuh Supra Romandoni, bisa dipanggil Bu Galuh, dalam pembelajaran matematika yaitu bab transformasi geometri. Sebelum memulai pelajaran, untuk semua siswa bisa menuliskan nama kelas dan nomor absen pada kolom komentar sebagai presensi kehadiran kalian dalam pembelajaran kali ini. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai translasi, refleksi, rotasi. Lalu ini adalah dilatasi. Dilatasi adalah perkalian. Dilatasi juga merupakan dari transformasi geometri. Sebelum mempelajari dilatasi, ada sedikit motivasi dari saya. Motivasi pada hari ini yaitu sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi thoriqan ilal jannati." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya untuk mengerjakan amal saleh. Seperti diketahui, amal saleh merupakan cara setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita gunakan pada pembelajaran materi dilatasi kali ini yaitu 3.24 dan 4.24, yang mana setelah mempelajari diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep dilatasi, lalu menentukan sifat-sifat dilatasi. Yang ketiga, menggambar bayangan hasil dilatasi. Yang keempat, diharapkan peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual terkait transformasi geometri. Salah satunya yaitu dilatasi. Dilatasi, apa sih dilatasi? Dilatasi itu perkalian, di mana perkaliannya itu bisa diperbesar maupun diperkecil. Contohnya pada gambar ini ada sebuah foto. Dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda. Ukurannya itu berubah, dan berubahnya itu tidak hanya diperbesar namun bisa juga diperkecil. Misalkan sebuah foto, ada foto 3x4, itu bisa berubah atau bisa diubah, bisa diperbesar. Misalkan fotonya menjadi ukuran 4x6, seperti itu dinamakan dilatasi. Dilatasi dibagi menjadi dua, ada dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan dilatasi terhadap titik pusat A, B. Di sini dilatasi titik pusat dilatasi titik pusat 0,0 bisa dituliskan secara matematis yaitu A, Y didilatasikan. Misalkan titik pusatnya diberi nama titik pusat O, yaitu 0,0, didilatasikan sebesar K akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY. Pada gambar di samping, ini adalah dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Ini ada segitiga yang biru, A, B, C. Didilatasikan akan menghasilkan segitiga yang berwarna pink, A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini yang terhadap titik pusat 0,0. Di sini ya, di sini 0,0. Lalu ada dilatasi terhadap titik pusat A, B. A, X, Y didilatasikan, misalkan titiknya O itu tapi A, B, tidak 0,0. Sebesar K akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen Y aksen, di mana X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan X dikurangi A, di mana A ini merupakan nanti pusatnya. Misalkan pusatnya 2,1, jadi ini X dikurangi 2 dan Y dikurangi 1 dikali dengan AB. Gambarnya seperti gambar di samping ini, titik pusatnya itu tidak pada 0,0. Contoh soal dan alternatif penyelesaian. Jadi di sini ada beberapa contoh soal dan alternatif penyelesaian yang dapat kalian pelajari bersama saya. Dan nanti apabila kalian masih membutuhkan beberapa contoh soal yang lain, kalian dapat belajar pada contoh soal di lembar kerja siswa yang bukunya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Contoh soal yang pertama, jika dilatasi terhadap titik pusat 0,0, maka X aksen Y aksen sama dengan K0
0K dikali dengan XY, di mana X aksen Y aksen sama dengan K-nya itu skalanya 3, maka 3, 0, 0, 3 dikali XY. XY-nya sudah diketahui, ini sebagai X dan ini Y. X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 1. Lalu dikalikan baris ini dengan kolom 3 kali 3, 9. 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. Lalu yang baris kedua, 0 kali 3, 0. Dan ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi hasil dilatasi A adalah 9, negatif 3. Contoh soal yang kedua, masih pada dilatasi terhadap titik pusat 0,0, namun ini terhadap yang didilatasi adalah sebuah garis. Yang pertama, ada X aksen Y aksen sama dengan K, 0, 0K kali XY. Maka X aksen Y aksen sama dengan K-nya adalah negatif 2. Negatif 2, 0, 0, negatif 2 dikali dengan XY. XY-nya dicari, kita tulis dulu XY sama dengan, kita kalikan baris dengan kolom, negatif 2 kali X, negatif 2X, tambah 0 kali Y, 0. 0 kali X, 0, ditambah negatif 2 kali Z, negatif 2Y. Maka X aksen Y aksen sama dengan negatif 2X, negatif 2Y. Lalu kita dapatkan persamaan X aksen sama dengan negatif 2X, maka X sama dengan X aksen per negatif 2. Yang kedua, Y aksen sama dengan negatif 2Y. Maka Y sama dengan Y aksen per negatif 2. Lalu kita masukkan ke persamaan garis G. Garis G, 4X plus 2Y negatif 1 sama dengan 0. 4, X-nya adalah X aksen per negatif 2 ditambah 2, Y-nya adalah 2Y, Y-nya adalah Y aksen per negatif 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu dikalikan, ini bisa dibagi 2 sama dengan negatif 2X aksen ditambah ini hasilnya negatif 1, negatif Y aksen dikurangi 1 sama dengan 0. Notasi garis G adalah 2X plus Y plus 1 sama dengan 0. Lalu ada kuis. Di sini ada 2 kuis. Kalian kerjakan secara individu, di mana nanti kuisnya dikumpulkan ke WA saya. Waktunya adalah 1 hari. Tolong kerjasamanya segera dikumpulkan, nanti agar cepat saya nilai. Saya rasa cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa kuisnya dikumpulkan tepat waktu dan ada tugas dari saya untuk tugas di rumah. Kerjakan di LKS halaman 82 soal 13, 14, dan 15 yang mengenai dilatasi. Jadi nanti kalian mengerjakan kuis, lalu yang kedua mengerjakan tugasnya terakhir dalam jangka waktu 5 hari untuk waktu pengerjaannya. Nanti juga dikirim ke WA untuk pengumpulannya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar di YouTube atau bisa tanya ke saya secara langsung melalui chat WA. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.